Terakhir ayat yang kelima. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk ke surah Ibrahim hadirin. Surah ke-14 yang mana banyak di antara nama-nama nabi itu dijadikan nama surah. Tapi tidak semua nama Nabi dijadikan nama surah. Di antaranya ada surah 10 Yunus, surah 12 Yusuf, ada juga surah Muhammad. Nah di 14 ini surah ke-14 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah-mudahan Allah karunia kita istiqomah sampai husnul khatimah, dan juga Allah anugerahi kita kemudahan dalam belajar. Tidak ada sesuatu yang bertahan lama kecuali semua atas taufik pertolongan Allah. Lalu orang yang beramal itu menjaga konsistensi amalnya. Konsisten itu bukan berarti harus tampil perfect. Konsisten itu bukan berarti kita harus sempurna. Konsisten itu adalah sebetapapun kita malasnya tapi berusaha untuk tetap beramal salih. Walaupun penuh kekurangan, tapi dia menjaga konsistensinya hadirin. Mungkin tanggal 1 sampai tanggal 5 beliau kurang dalam beramal, tapi tanggal 6 sampai tanggal 30 dia terjaga konsistensinya lebih baik. Jadi konsisten itu, atau yang disebut dalam ilmu syar'inya sering diulang-ulang oleh kita bersama adalah istiqomah. Istiqomah itu bukan tampil perfect. Istiqomah itu menjaga amal tetap langgeng. Gak apa-apa sedikit, tapi dilanggengkan. Gak apa-apa kadang fluktuatif, naik, lebih sering turunnya, tapi dawam, langgeng. Karena kunci jadi hamba yang dicinta Allah, ini teman-teman perhatikan satu kunci ini yang di TikTok, YouTube, Instagram pun juga sama. Ayo sama-sama kita perhatikan. Kunci jadi hamba yang dicintai Allah itu cukup melakukan satu hal ringan walaupun kecil, tapi dawam. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta adalah yang rutin meskipun sedikit. Jadi kita tahu berdasarkan hadis tersebut, kunci jadi hamba yang dicinta Allah adalah konsisten meskipun sedikit, meskipun kita tidak selalu tampil perfect, meskipun kita penuh dengan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Itu istiqomah. Di subuh ini kita lagi melatih hadirin, sama-sama kita melatih. Yang berbicara melatih dirinya istiqomah, hadirin yang mendengarkan pun juga melatih dirinya buat istiqomah mendengarkan. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram,
juga melatih dirinya untuk istiqomah. Sama, kita semua sedang sama-sama melatih diri kita supaya tampil istiqomah. Semoga Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai husnul khatimah. Alif Lam Ra, hanya Allah yang tahu artinya dan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kitabun anzalnahu ilaik, ini adalah kitab yang kami Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berarti apa? Al-Quran. Kata para ulama mufassir, adalah kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut Al-Quranul Karim. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Salah satu fungsi Al-Quran yang jelas dan gamblang ayat ini utarakan adalah litukhrijan nas. Wahai manusia, ketahuilah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah untuk tukhrijan nas, mengeluarkan manusia, minaz zulumat, dari kegelapan, kejahilan, kedunguan, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang, kecerdasan, kemuliaan, kejayaan, keberuntungan, kegemilangan. Fungsi Al-Quran nomor satu, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Atau sebagian ahli hikmah menyampaikan beberapa pendapat beliau bahwa menghantar manusia dari kedunguan, kejahilan yang sangat parah kepada kecerdasan, karena dia berilmu. Atau sebagian ahli hikmah juga pernah menyampaikan bahwa Al-Quran ini membuat seseorang yang tadinya menderita dalam hidupnya menjadi berjaya, penuh kegemilangan dalam kejayaannya. Ini Al-Quran ya hadirin. Makanya salah satu kitab, judul kitabnya adalah Ashabur Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah. Kitab itu terdiri dari 4 jilid. Pernah kita khatamkan waktu setiap hari Senin sore pada beberapa tahun yang lalu. Salah satu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab di kitab itu, jilid yang pertama di bab yang kedua, sungguh tidak akan pernah kembali kaum muslimin pada kejayaan dan kegemilangannya sebelum mereka kembali kepada apa yang membuat kaum terdahulu menjadi jaya dan gemilang, yaitu apa? Al-Quran. Kita mau menang, kita mau jaya, kita mau beruntung, kita mau gemilang, tapi kita enggan kembali kepada apa yang membuat Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in mendapat kegemilangan, kemuliaan dan kejayaannya, yaitu Al-Quran. Ya maka mustahil. Itu loh maksudnya Sayyidina Umar tuh. Mau jaya, gemilang, mulia, kembalilah kepada apa yang membuat kaum terdahulu jaya, mulia, gemilang. Apa tuh? Al-Quran. Mendekat, merapat, mentadaburi, mulai membuka lembaran demi lembaran, lalu kita pahami. Karena hampir-hampir mustahil jayanya mereka karena Al-Quran, lalu kita berharap jaya dengan berpaling dari Al-Quran, mustahil hadirin. Kita berharap menang seperti mereka, sedangkan kemenangan mereka karena Al-Quran terinstal di dalam dada dan jiwa, sedangkan kita berharap kemenangan tapi enggan menyatu dengan Al-Quran. Mustahil hadirin. Kunciannya itu di sini jamaah. Mulia karena Al-Quran, berjaya karena Al-Quran, beruntung karena sebab Al-Quran. Ini kunciannya hadirin. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Al-Quran ini jelas akan membawa kalian yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan dalam hidup menjadi cahaya yang terang benderang, yang sempit menjadi lapang,
Yang sulit menjadi mudah, penderitaan menjadi kebahagiaan. Itu Al-Quran. Aduh saya bingung Ustadz, ini bingung jalan keluar dari mana? Buka Al-Quran. Aduh saya kok dagang rugi terus ya? Udah, nikmati pada saat Allah menguji kita dengan keterbatasan harta, kerugian yang didapat, sikapi dengan kembali kepada Allah. Buka Al-Quran. Aduh kok begini ya hidup saya? Buka Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Berarti setiap perkataan demi perkataan yang didapat dalam ayat yang kita pelajari dan tadaburi itu janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Aku, Allah, akan mengeluarkan siapapun yang berdekat-dekat dengan Al-Quran dari sebelumnya gelap menjadi cahaya yang terang benderang, nur. Minaz zulumat. Kita ini sebelumnya bergelimang dengan kekeliruan, hidupnya nggak tentu arah, masalahnya nggak selesai-selesai. Tapi dengan cahaya Al-Quran, hidup kita itu akan diberi petunjuk sama Allah. Jamaah masuk deh ke belakang Masjid Muhammad Al-Fatih ini yang masih kayak hutan-hutan ini. Masuk tanpa senter di tengah kegelapan malam pada jam 12 malam. Apakah jamaah bisa melihat bahwa itu ada duri yang tertancap? Atau apakah jamaah bisa menghindari ada mungkin ular yang hendak menggigit? Gak bisa, karena gelap hadirin. Tapi coba kalau jamaah berangkat ke sana bawa senter, bisa nggak kita hindari kalau ada beling yang mau menancap? Bisa. Bisa nggak kita waspadai kalau ada ular yang mau menggigit? Bisa. Ada ular tuh. Karena ada cahaya. Cahaya itu juga guidance, memberi petunjuk, memberi arahan. Jadi hidup kita ini jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kan kemarin juga bahwa beberapa surah yang lalu pernah kita pelajari, sungguh mulianya hidup mendekat dengan Al-Quran dan hinanya hidup karena menjauh dari Al-Quran. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Itu keistimewaan Al-Quran. Dibimbing dengan cahaya. Hidup kita kan alhamdulillah lah jamaah, yo nggak gelap-gelap banget ya juga enggak, terang ya juga enggak, atau kadang yo gelap ya gelap semua. Tapi kesempatan untuk mendekat kepada cahaya selalu ada kalau kitanya mau membuka Al-Quran. Jadi sebenarnya kita yang beralasan, maaf saya nggak punya waktu buat baca Quran, mungkin bukan karena nggak punya waktu, tapi mungkin karena Al-Quran enggan dibaca oleh orang yang kadang-kadang sukanya lalai, kayak diri ini gitu. Padahal kan kita kalau mau meluangkan selalu bisa ya jemaah. Luangkan waktu untuk baca Quran, selalu pasti kita bisa mendapatkan waktu luang itu. Bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nomor 2. Nomor 1, Al-Quran itu menghantar dari gelap kepada cahaya, sempit kepada yang lapang, sulit kepada yang mudah, penderitaan kepada kebahagiaan. Nomor 2, Al-Quran itu menunjukkan kalian pada jalan Allah. Nomor 2, Al-Quran itu menunjukkan kita ila siratil azizil hamid, untuk dapat cintanya Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid lagi maha terpuji. Dengan Quran kita jadi tahu ini jalan Allah, ini jalannya syaitan. Dengan Quran kita jadi paham ini yang Allah ridhoi dan ini yang tidak Allah sukai. Dengan Quran itu jadi paham, dengan Quran. Makanya kata Nabi SAW itu iqra'ul Quran, baca Al-Quran sesering mungkin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran yang kalian baca itu justru menjadi penolong untuk kalian pada besok hari kiamat.
La aqulu alif lam mim harfun. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap alif yang kalian baca bernilai satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, asyru amsalihha, yang diberi balasan kebaikannya per satu hurufnya asyru amsalihha, 10 kali lipat. Jadi kalau tadi kita baca satu halaman, ada berapa ratus huruf yang dibaca, dikali 10 kali lipat, ribuan kebaikan yang didapat. Ini Al-Quran. Ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Mas, saya mau main dong ke rumahnya Mas. Di mana rumahnya? Ya nggak tahu, cari aja sendiri. Kita mau main ke tempat seseorang, tapi orang yang mau kita tuju tidak memberitahu kepada kita gimana caranya. Bisa nyampe nggak ke sana? Nggak bisa nyampe. Tapi begitu, ya sebentar, 5 menit lagi saya Sherlock kalau sudah saya di rumah ya. Nah, RT 5, RW 4, nomor 100 misalkan. Desa Margorejo, Dusun Margorejo, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo Kota misalkan. Dicari. Atau ketika aja di Google Map, Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, di Google Map, enter, pasti nanti keluar. Hadirin, kalau kita dikasih petunjuk, saya mau main ke tempat jenengan, ini Sherlock saya, diklik sama dia, klik, di share, dia dapat petunjuk, bisa dia nyampe dengan tepat. Apalagi sekarang kemajuan teknologi memudahkan. Jangan lewat sini. Rute ini lebih cepat 10 menit menghindari apa? Rute ini lebih cepat 7 menit menghindari ada pohon yang tumbang. Rute ini lebih cepat 12 menit karena menghindari banjir atau gimana. Dikasih tahu jemaah sama Mbah Google. Bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran ini dengan izin Allah menunjukkan kepada jalan Al-Aziz, kepada jalan Al-Aziz, Allah yang maha aziz, maha perkasa, Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Mungkin gak kita kesasar kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah? Mungkin kesasar gak? Dikasih petunjuk mungkin kesasar gak? Gak mungkin. Udah dikasih petunjuk, udah di Sherlock. Nih Sherlocknya. Sesuai titik lokasi, ya. Kemungkinan besar kita akan datang tepat pada lokasi di mana kita sudah ditunjukkan di Sherlock itu. Kamu mau dapat Sherlock dalam jalan way of Jannah, jalan way to Jannah, menuju surganya Allah. Nih Sherlocknya apa? Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini Sherlocknya nih, baca Al-Quran. Quran tuh Sherlock, supaya kita meniti jalan-jalannya. Ila siratil azizil hamid. Al-Quran yang akan membawa kita kepada jalannya Allah. Quran yang bimbing, Quran yang beri petunjuk, Quran yang beri ilmu, Quran yang beri tahu. Sebaik-baik sahabat duduk, Quran. Sebaik-baik pengisi waktu luang, Quran. Sebaik-baik kawan di perjalanan yang kita dengarkan, Quran. Dan mempelajarinya tanggung jawab sebagai hamba yang beriman, yang terus memperbaiki imannya. Karena nggak bisa Quran udah sekedar sambil lalu, habis itu kita pergi tanpa mentadaburinya. Makanya adalah hal yang tepat kalau seseorang itu membukanya, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya. Setelah melalui itu semua, lalu dia mengajarkannya sama yang lain. Itu tuh adalah yang tepat. Al-Quran ini gak mungkin membuat kita terjatuh pada lubang yang salah.
Karena Al-Quran ini pasti membawa kita ila sirat, kepada jalan Al-Aziz, yang Maha Aziz, kepada jalan-jalan Allah. Dengan Quran ridhonya Allah kita dapatkan, dengan Quran cintanya Allah kita peroleh, dengan Al-Quran hidup kita bertambah mulia. Jamaah, bulan turunnya Al-Quran Ramadan, lalu bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malaikat yang Allah berikan amanah untuk menurunkan Al-Quran kepada hamba Allah Nabi Muhammad SAW. Malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril jadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Manusia pun demikian. Kita ini orang biasa. Kita orang biasa, bukan berasal dari darah ningrat, keturunan orang yang punya, keturunan orang yang berkuasa. Kita ini orang yang mungkin tinggalnya di pelosok desa misalnya, terjauhkan diri jauh sekali dari keramaian hiruk pikuk kota dan gemerlap megahnya kota. Tapi kalau kita mendekat pada Al-Quran, sangat mudah bagi Allah bisa memuliakan seorang hamba, sekalipun dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya. Makanya dalam kitab, judul kitabnya adalah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Mutakallim. Penulisnya menukilkan sebagian pendapat ulama. Belajarlah ilmu, ta'allamul ilm, belajar ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran bisa memuliakan yang tadinya terhina. Quran bisa menggembirakan pada tiap jiwa yang tadinya bersedih. Karena Al-Quran menghantarkan kepada jalan Allah dan membuat yang tadinya gelap menjadi terang. Itu Al-Quran. Ayat yang kedua, bismillah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berulang kali, beberapa kali kita ketemu sama ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Quran surah Al-Baqarah ketemu, Ali Imran ketemu, di beberapa ayat-ayat di surah-surah selanjutnya ketemu lagi. Kenapa nih kalimat sering diulang-ulang? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, supaya paham dan mengerti kalau sejatinya tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semuanya punya Allah. Lahu, bagi Allah, punya Allah, milik Allah lah. Ma, apa-apa, fis samawat, di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi ada nggak yang punya kita sejatinya? Nggak ada. Kekuasaan itu punya Allah, ilmu itu punya Allah, energi itu punya Allah, tenaga itu dari Allah, kemudahan kita beramal dari Allah, menuntut ilmunya kita secara istiqomah, pertolongan dan taufik dari Allah. Kita yang hari ini menggenggam dunia itu karena Allah yang mengizinkan. Al-Quran surah Ali Imran yang beberapa waktu yang lalu kita pelajari, tu'til mulka ma tasya wa tazi'ul mulka mimma tasya. Allah bagi kekuasaan kepada yang Allah mau, Allah cabut dari yang Allah mau. Kepada siapa yang Allah mau? Qulillahumma malikal mulk. Karena memang kekuasaan itu miliknya Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah juga segala kebaikan-kebaikan. Apa sih yang punya kita? Bahkan badan pun pada saatnya harus kita kembalikan kepada Allah. Apa sih yang milik kita? Toh pun pada akhirnya jasad ini, raga ini kita kembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi.
nggak ada yang benar-benar milik kita. Fahami ayat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kelak kembali jua kepada Allah. Jadi semuanya ini lagi dititipi aja. Irfan, kamu dititipi A, baik ya Allah, lagi dititipi. Fulan, kamu dititipi B, baik ya Allah. Dan gunakan titipan itu dengan sebaik-baiknya, jangan malah sebaliknya. Hadirin kesel gak? Kalau hadirin punya satu barang, lalu barang ini hadirin titipkan sama seseorang. Mbak, tolong saya titip ya. Dari seorang ibu bilang kepada seorang mbak-mbak, Mbak, saya tolong titip barang saya. Mbak itu nerima barang titipan, lalu dia merusaknya secara sengaja. Ketika ibu bertanya, Mbak, maaf saya mau ngambil barang titipan saya, beliau jawab, maaf bu, udah rusak. Kesel gak? Kesel gimana sih? Mas titipin motor sama orang, lalu begitu mau ditagih, maaf mas, motornya hancur. Kesel gak? Kesel hadirin. Nah kita tuh sebenarnya lagi dititipin aja sama Allah. Harusnya kita menerima barang titipan dari orang, kita jaga, kita rawat, kita perbaiki. Kalaupun ada yang rusak, boleh kita perbaiki, nggak masalah. Dicuci, kalau titipannya itu bisa berupa motor ataupun kendaraan, dicuci sehingga ketika dikembalikan, ini saya jaga dan saya rawat baik-baik titipannya bapak atau titipannya ibu. Allah tuh lagi nitipin sama kita. Nitipin apa Allah? Banyak. Sehat, jasad, waktu sempat, waktu luang, harta, kuasa. Yang Allah titipkan ke kita tuh banyak. Anak-anak titipan bukan? Titipan. Yang Allah titipkan ke kita tuh banyak hadirin. Titipin banyak kita sama Allah. Tapi kalau kita baik jaganya, api ngerawat titipan Allah, ditambah lagi kita sering menggunakan memang untuk kepentingan jalan-jalan Allah, Allah tuh pasti seneng nanti jamaah, gembira melihat hambanya yang menggunakan barang titipannya dengan sebaik-baiknya. Sama kayak jamaah nitipkan kepada karyawan, Mas saya titipin ya handphone ini punya kantor, silakan dipakai. Lalu dia memakai handphone itu untuk kepentingan kantor, buat poster, buat konten, buat video, buat A, buat B, buat C, buat balas-balas chat customer yang lagi ngechat. Pasti pemilik atau owner itu seneng. Dibanding kalau ada seseorang, Mas ini handphone saya titipkan ke jenengan ya, iya. Lalu dia pakai handphone itu untuk apa? Dalam rangka mendukung kompetitor kita dalam bisnis. Ternyata handphone yang kita titipkan dipakai untuk misalkan dia malah bocorin resep dapur, bocorin apapun item yang digunakan kepada misalkan kompetitor gitu, misalkan kompetitor dalam bisnis restoran gitu, malah dibocorin menu-menu resep-resep yang kualitas dibocorkan gitu. Kok sebelah bisa tahu ya, kita pakai alat ini, kita pakai begini, cara masaknya begini, warna idealnya adalah warna kuning kecoklatan, lalu durasi penghantarannya harus kurang dari 10 menit, nggak boleh lebih. Jadi mereka laparnya tuh nggak nunggu lama tapi langsung terlayani dengan baik. Kok mereka bisa tahu ya sistemnya sama? Oh ada yang bocorin. Siapa? Ini fulan, berkhianat dia kepada tempat dia bekerja. Kira-kira owner perusahaan itu kesel nggak hadirin? Kesel. Dipakai malah untuk berkhianat. Kita pasti nggak terima tuh. Kok barang yang saya titipkan malah dipakai untuk bermaksiat buat saya, malah untuk bumerangin saya, malah untuk jegal saya. Kamu nih gimana sih? Kita hidup dititipi sama Allah, sehat dititipi sama Allah, sempat dititipi sama Allah, punya sedikit harta dititipi sama Allah,
punya kekuasaan yang cukup lumayan, ada posisinya, dititipin sama Allah. Nanti bisa Allah ambil. Sudah waktunya nih, diambil ya, diambil udah waktunya, hadirin. Makanya memahami lahu ma fis samawati wa ma fil ard penting. Kita paham bahwa semua milik Allah itu penting supaya nggak sombong, supaya tetap rendah hati, andap asor, down to earth, tetap memijak di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Gimana caranya? Mulai dari kembalikan semua pujian kepada Allah. Orang muji kita, Mbak, tokonya makin laris ya, alhamdulillah. Mbak, itu bisnisnya makin jaya ya, alhamdulillah. Mas, itu kok orderannya nggak sepi ya, nggak pernah berhenti, orderannya terus ada ya, alhamdulillah. Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih kemudahan, Allah yang kasih kelancaran, Allah yang kasih semuanya. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah nih. Kita cuma lagi dititipi aja sebentar. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Wa wail, dan kecelakaan besarlah dan kehancuranlah, wawail, dan kebinasaan pasti akan menjumpai kepada siapa? Lil kafirin, kepada orang-orang yang tidak beriman. Min azabin syadid, karena siksaan yang sangat berat akan menimpa mereka. Kita mau dapat kebahagiaan, iman kuncinya. Semakin beriman, semakin yakin sama Allah, makin yakin sama Allah, makin bahagia menjalani kehidupan. Kalau kita tidak beriman, berarti berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah sama dengan meragukan Allah. Meragukan Allah ujung-ujungnya binasa buat hidupnya. Lil kafirina azabu syadid. Untuk orang-orang kafir ada azab yang berat, azab yang pedih, siksaan yang tidak pernah bisa dia bayangkan, membinasakan dan menghancurkan hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Iman membawa pada kebahagiaan. Hidup kita kan maunya bahagia ya jemaah. Yang dipinta apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, minta bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Minta bahagia di akhirat. Wa qina adzabannar. Terhindar dari siksa api neraka. Itu aja yang diminta, simple kok. Kita minta banyak, boleh, tapi lebih baik minta cukup. Minta yang terbaik. Minta banyak boleh, tapi akan lebih baik lagi minta cukup, minta yang terbaik. Diberikan rasa qanaah, wasyukr bil qalil, waridha bil qalil. Dia harus ridho sama yang sedikit. Qanaah, dia menjaga iman. Zaman Nabi ada seorang sahabat qanaah, konsisten sholat gitu, namanya Sya'ban. Zaman sekarang pun juga pasti banyak jemaah orang-orang yang konsisten jaga sholatnya. Akan terus ada tuh orang-orang yang menjaga sholatnya lalu dia qanaah. Orang-orang menjaga dirinya dari hal yang gak Allah ridhoi lalu dia berusaha menempuh jalan itu, qanaah. Ayat yang ke-3,
alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa yasudduna sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan menginginkan jalan yang bengkok untuk ditempuh oleh manusia yang mereka halang-halangi. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kekeliruan yang nyata, kesesatan yang amat sangat menjauhkan mereka dari Allah. Di ayat yang ketiga, jangan jadi orang yang keliru, tapi jadilah orang yang benar. Siapa orang yang benar? Lawan dari semua yang disampaikan di ayat yang ketiga. Orang yang benar itu adalah lebih menyukai akhirat daripada dunia. Orang yang benar adalah orang yang tidak pernah yasuddun, menghalang-halangi an sabilillah. Orang yang benar itu yang kedua, orang yang tidak pernah menghalang-halangi pihak lain dari jalan Allah. Bahkan nomor 3, orang yang benar itu orang yang mensupport tiap episode kebaikan. Ada peluang jariah, support. Ada peluang amal solih, ambil. Ada peluang kebaikan, sapu bersih. Itu orang-orang yang benar. Wa yabghunaha 'iwaja. Kalau orang yang keliru, mereka sukanya kaum muslimin itu pokoknya salah. Ditunggu ketergelincirannya misalnya, dicari kesalahannya misalnya. Tapi orang-orang yang benar, dia tetap jamaah pada sikap adilnya. Kalau salah ya diingatkan, kalau keliru ya dinasihati. Tapi mereka tidak menginginkan untuk saudaranya kecuali kebaikan. Itu orang yang benar. Ngelihat temannya sukses, ikut senang. Jangan 4S, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada yang kayak gitu? Banyak. Walaiyazubillah. Wa yabghunaha 'iwaja. Kalau orang-orang yang keliru sukanya ngelihat orang lain itu bengkok, ngelihat orang lain itu celaka. Kalau kita yang pelan-pelan belajar, kita kalau ngelihat orang lain dapat nikmat, kita tuh harus senang. Sukses ya dia, alhamdulillah. Wih bagus ya beliau, alhamdulillah. Wih makin jaya sekarang ya, alhamdulillah. Makin laris produknya sekarang ya, alhamdulillah. Makin laris restorannya ya, alhamdulillah. Ikut senang. Itu orang-orang yang bersikap benar. Melihat orang dapat nikmat bukannya dengki, tapi malah berbahagia. Makanya salah satu tradisi di Wonosobo yang saya itu baru benar-benar tahu, mungkin ini tradisi juga di kota-kota lain, tapi tradisi Wonosobo yang saya suka sekali sama salah tradisi itu adalah berkunjung kepada orang yang mau tindak haji. Itu tradisi yang bagus loh jemaah. Bukan berarti kita lagi bagaimanapun, tidak, tapi maksudnya menyambangi lalu dia ikut senang, mengutarakan, ikut apa bahasa Jawanya tuh, derek bunga. Ikut seneng ya mas, ikut seneng ya mbak. Semoga hajinya mabrur, hajjan mashkuron, sa'yan mashkur, hajjan mabruron, sa'yan maskur, dzanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Itu tuh menghilangkan penyakit hasad jamaah. Ikut seneng tetangga mau berangkat haji, kita nderek ke bersilaturahmi, mengucapkan selamat berangkat hajinya ya. Itu kan sekarang nih musim-musim hajian gini. Hati-hati di jalan. Semoga tertunaikan sempurna rukun wajib maupun sunnah hajinya. Semoga dijaga kesehatannya. Pulang ke tanah air tanpa kurang satu apapun. Itu tuh menghilangkan dengki jamaah. Bukan terus kemudian katanya dia berangkat haji ya? Iya. Alah, paling hajinya ngutang. Udah buruk sangka nih. Alah, paling hajinya haji koboi. Buruk sangka nih.
Hajinya paling haji abidin, apa tuh? Atas biaya dinas. Ya terserah jemaah nih, orang mau haji lewat cara apapun. Yang penting salah satu tanda iman adalah keterpanggilan yang dia mau menyambut panggilan Allah. Oke, kalau bicara fikih nanti ada 3 ya pendapat ulama. Yang pertama, fatwanya Saudi, haji tidak dengan visa haji, hajinya, wah itu fatwa Saudi ya jemaah. Fatwa Saudi kan yang tidak dengan visa haji maka hajinya itulah ya'sam, berdosa. Itu fatwa Saudi. Meskipun ada juga beberapa pendapat yang lain bahwa Arafah, Mina, Muzdalifah milik Allah, punya Allah. Apalagi dengan ayat yang saya juga tidak tahu mengambil tafsiran dari yang sebelah mana, tapi ayatnya min fajjin amik, datang dari segala penjuru, itu juga bimakna ini pendapat sebagiannya adalah lewat visa apa aja gitu maksudnya. Ya visa mujamalah, haji undangan, visa multiple, visa ziarah ataupun yang lain. Walaupun juga tentu kalau memang cari aman, ini kami lebih condong pada pendapat ini. Artinya kami mengutarakan pendapat-pendapat yang lain supaya jadi pertimbangan, tapi kami memilih condong pada pendapat yang ini. Artinya maksudnya kalau kita tahu mau bertamu ada pintu depan, ya masuklah lewat pintu depan. Jangan masuk lewat pintu belakang. Jangan masuk lewat bocorin genteng. Jangan masuk lewat ngakal-ngakali peraturan gitu. Kami condongnya pada pendapat yang itu. Walaupun teman-teman mungkin terbuka dengan pendapat yang lain, itu pun juga nggak masalah tentang hal itu ya. Tapi kembali lagi soalan hal tadi. Kalau haji ya masuklah lewat visa resmi haji, misalkan begitu ya. Meskipun teman-teman sekali lagi ada terbuka pendapat tadi, fadhol silakan jadi pertimbangan. Kembali lagi nih teman-teman, itu kan salah satu, kembali lagi ke yang bahasan tadi, itu salah satu cara supaya kita mengkikis kedengkian. Derek bingah ya, ikut senang, mendoakan. Itu supaya jadi enggak ya begunaha iwaja ini loh hadirin. Menginginkan orang lain bengkok. Pengennya wah mesti ngene. Enggak. Bukan kapasitas kita menginginkan keburukan pada orang. Kita mah maunya baik buat diri, baik buat orang lain. Baik buat diri, baik buat orang lain. Ulaika fi dhalalim mubin. Kalau ada orang yang lebih suka dunia ketimbang akhirat, kalau ada orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan kalau ada orang lebih sukanya orang lain itu nelangsa, sengsara, menderita dan mendapatkan jalan-jalan yang bengkok, mereka ini orang-orang yang keliru. Mereka ini orang-orang yang berada dalam kekeliruan yang nyata. Coba teman-teman latih juga. Kalau tadi ada tradisi Wonosobo yang derek bingah, menghantar orang haji, ikut mendoakan. Coba teman-teman yang bermain sosmed, latih supaya jadi orang yang enggak ya begunaha iwaja. Caranya gimana? Sambil main sosmed, coba lihat. Kalau lihat postingan orang lain tentang kebaikan, gimana kondisi hati kita? Dan gimana jempol kita mengetik? Alhamdulillah, barusan dapat keajaiban yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ini kuncinya supaya kita bisa begini di usia muda. Dia memperlihatkan pencapaiannya. Coba lihat hatinya. Coba lihat komentarnya. Kita ngetik apa tuh di postingannya beliau tentang pencapaian beliau? Apakah kita, Masya Allah, tabarakallah, ikut seneng ya, semoga sesudah ini giliran saya? Atau kita, helah, pamer, sombong, ria. Coba lihat. Itu udah termasuk tuh. Gimana kondisi hati kita itu bisa tergambar dari gimana kita komentar di kolom komentar postingan orang. Hatinya baik, bersih, nggak mungkin dia buruk sangka sama postingan orang. Alah sedekah kok dipamerin, alah sedekah kok diposting, alah gitu. Enggak, hati bersih akan keluar komentar yang sama bersihnya.
Hati bersih akan keluar komentar-komentar kebaikannya. Ya karena hatinya bersih. Pernah dibilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau gandeng tangan kedua anaknya Hasan dan Husain melewati sebuah lorong, lalu Ali dihina-hina. Radhiyallahu anhu. Ali, kamu begini, begitu. Anaknya tuh nggak terima. Ayah nggak dengar barusan ayah dihina, dicaci, dimaki, disumpah serapahi. Ayah dengar nak. Anaknya bertanya lagi, lalu kenapa ayah nggak bales? Kata Ali bin Abi Thalib, ayah nggak punya kosakata itu dalam lisan ayah nak. Ayah nggak punya kosakata gimana cara membalasnya dari lisan ayah nak. Kita kadang dibilang kaki 4, langsung kita keluar kaki 8, kaki 9, kaki 10, kaki 12, kaki 1000. Orang kalau lisannya itu nggak terbiasa dengan mengumpat, mau dia dimaki juga ujung-ujungnya, ya mohon maaf, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kamu tuh gini. Astagfirullahaladzim, innalillah, alhamdulillah, makasih ya. Paling gitu hadirin. Nggak sempet gitu mau membalas dengan kaki 1000, 2000, 3000 tuh nggak sempet ya, karena kita lisannya udah seringnya ngucap, defaultnya tuh baik. Setelan pabriknya baik bukan karena kita lagi sok baik tuh, enggak, karena memang melatih. Seseorang itu kan tergantung kebiasaan daily activity-nya. Dia sehari-harinya ngucap baik, keluarnya baik, ngucap buruk, keluarnya buruk. Makanya kalau tadi kami utarakan, latih, coba lihat diri kita, ngelihat postingan orang, kayak gimana sih respon spontan kita terhadap postingan orang. Respon ngelihat temen umroh kok dipamer ke, fokus ngaji mbak, fokus ibadah di Mekah tuh mbak, rasa pamer-pamer. Hatinya berpenyakit, menuduh orang pamer atau ria. Tapi kan pamer sama ria beda tipis Ustadz. Iya beda tipis. Point of view kita saat kita mau beramal. Tapi menjudge bukan tugas kita hadirin. Dari mana kita tahu dia ria? Kalau ternyata hatinya bersih. Bukankah Nabi sendiri yang pernah bersabda kepada Usama ketika Usama membunuh orang yang sudah syahadat? Jelas-jelas syahadat, mutlak telak syahadat. Saat terpojok musuhnya, Usama mengambil pedangnya, lalu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ditebas sama Usama, tas. Kamu dusta dengan syahadatmu. Ketahuan sama sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi laporan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah minta Usama dipanggil. Usama dipanggil, ditanya sama Nabi, "Ataktuluh ya Usama, apakah kamu telah membinasakan nyawanya orang yang sudah syahadat dan terpojok itu wahai Usama?" Kata Usama, "Iya ya Rasulullah." Kenapa? Jawabannya beliau apa? Jawaban beliau adalah, karena dia takut melihat pedang saya ya Rasulullah, makanya dia syahadat. Itu kan kayak kita hari ini kan, yang kadang-kadang sok sotoy, sok tahu atau sok tempe. Yang kadang kita sok tahu banget sama hidupnya orang, lalu kita komentar ria, pamer, sombong, angkuh banget, apalah segala macam. Kita bilang gitu, sama kayak ucapannya Usama yang bilang, dia mah pura-pura ya Rasulullah, dia bohong ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Hal syaqafta qalbah ya Usama, apakah kamu benar-benar telah membelah dadanya wahai Usama, sampai kamu tahu isi hatinya, bahwa dia ria atau bahwa dia bohong? Kan kita nggak tahu hadirin. Makanya qalbun salim, hati bersih. Jangan yang ia begunaha iwaja, maunya orang lain bengkok, maunya orang lain itu jatuh dalam kesalahan, maunya orang lain itu tergelincir. Bersih aja lah hati kita mah. Iya salah, oke kita nasihati, tapi habis itu doakan, gandeng tangannya ke surga bareng-bareng. Kemarin kayaknya, mohon maaf ya mbak salah deh.
Kenapa bu soalnya? Soalnya begini gini gini gini. Oh ya ibu maaf ya. Habis itu jangan dibully. Oh salah kamu, neraka kamu, jangan dong. Doain aja. Bismillah, Mbak. Saya juga tahu kok, saya manusia juga pernah salah. Kesalahan itu hal yang wajar banget ya Mbak. Tapi kita nggak boleh larut dalam keterpurukan kesalahan. Sekarang yuk, Mbak kalau butuh apa-apa, pokoknya saya siap jadi kawan diskusinya Mbak. Yuk kita gandengan tangan sampai surganya Allah. Begitu kata seorang ibu kepada seorang mbak-mbak yang masih muda. Ibu udah berpengalaman, ibu udah punya hidup yang jauh lebih lama, secara usia lebih senja. Maka ketika ngelihat kesalahan yang masih muda, gandeng tangannya ke surga bareng-bareng. Jangan malah dihajar habis-habisan. Gak layak surga kamu, neraka selamanya. Siapa kita? Kita nggak tahu hidup beliau gimana nanti ke depannya, kita nggak tahu wafatnya bagaimana. Boleh jadi kita yang begitu-begitu wafatnya biasa-biasa aja, beliau yang begitu-begitu wafatnya lagi sujud hari Jumat di Masjid Nabawi di kota Madinah, kotanya Nabi, di hari terbaik hari Jumat, di bulan terbaik bulan Ramadan, dimakamkan di makam baki, dapat syafaat Nabi. Aduh, luar biasa kan? Sedangkan kita yang ngata-ngatain nggak jelas wafatnya kayak gimana nanti. Makanya jangan jadi hamba yang yabghunaha iwaja. Jangan jadi orang maunya dapat orang lain tuh bengkok terus gitu. Jangan, lurusin gitu. Lurusin hatinya, lurusin baik sangkanya, luruskan ucapannya. Supaya kita jadi orang yang gak keliru, supaya jadi orang yang benar gitu jemaah. Ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul illa kecuali bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya penjelasan-penjelasannya, tausiah-tausiahnya, ceramah-ceramahnya mudah difahami dan penjelasan itu mudah tersampaikan dengan baik. Hadirin, nahnu da'i qabla kulli syai'. Disesuaikan, tema-tema yang kepada kalangan senja disesuaikan, bahasa disesuaikan, berdakwah di tempat yang mungkin belum bisa bahasa Indonesia tapi cukup bisanya adalah bahasa Jawa, sesuaikan. Bilisani qaumi, berbahasalah dengan bahasa kaumnya. Saat di akademisi, ya udah, berikan speech di akademisi. Dewasa ini kita melihat sesuatu yang sangat-sangat intangible. Wes, intangible itu apa lagi? Tapi ngomong di depan anak-anak SD, intangible. Dewasa ini probabilitasnya kayaknya more or less, wes. Itu udah bahasa-bahasa yang kadang sulit difahami. Enggak, kita menyesuaikan bahasa jemaah. Bahasanya seperti apa? Kebutuhan di masyarakat itu seperti apa. Kadang-kadang kita tuh oke lah, mungkin teman-teman, saya akui ada gurunda kita bersama, Ustadz Jihad Nabil, ada guru-guru semua, hadirin semua, ibu, bapak, atau sahabat mas, mbak yang ilmunya luar biasa. Tapi kan saat kita bersosial di masyarakat, kadang kita harus menyesuaikan ya jemaah, kondisional di masyarakat. Ilmu Anda tinggi, begitu berbahasa sama masyarakat, kadang ada jenjang yang nggak nyampe gitu, ada jembatan yang nggak berhasil tersampaikan karena kita beda dalam mungkin menyampaikan bahasanya. Makanya bilisani qaumi, berbahasalah dengan bahasa kaumnya. Itu juga metode dakwah. Nah besok saya mohon izin untuk ayat ini kayaknya nggak bisa dibahas sekarang, jadi besok mohon izin kita ulangi yang ayat ini ya jemaah, karena bahasan nanti ini bahasannya bahasan dakwah, gimana mudah-mudahan Allah mudahkan lisan ini ngajak orang dalam kebaikan, apa metodenya, gimana cara-caranya, gunakan alat atau tools apa yang bisa kita pakai untuk dalam dakwah, salah satunya sosial media. Ini besok kita bahas insya Allah tentang bilisani qaumihi, berbahasa dengan bahasa kaumnya.
Bahkan kalau hari ini kaum kita ya, emang kita siapa ya? Maksudnya kaum kita, saya kan juga kaum ya, kaumnya Nabi Muhammad, maksudnya umatnya Nabi Muhammad. Kita nih umatnya Nabi Muhammad, kalau hari-hari ini banyaknya nongkrongnya, duduknya, menghabiskan waktunya di sosmed, berarti dakwah kita harus main sosmed. Banyak kumpul di TikTok, banyak kumpul di Instagram, banyak kumpul di YouTube, berarti kita harus main. Ya nggak harus, tapi setidaknya kita kalau mau berdakwah main TikTok, YouTube, Instagram gitu. Supaya apa? Supaya masuk. Liyubayyina lahum, membahasakan bahasa dakwah supaya bisa tersampaikan. Tapi yang nonton dikit, oh itu bukan tujuan. Karena tujuan kita adalah ibtigha amardhatillah, ridhonya Allah tujuan kita. Mau yang nonton dikit, banyak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ridho Allah. Kalaupun tersampaikan, ada yang menonton, menyaksikan, itu taufik dari Allah. Dan teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih juga sudah meluangkan waktu sampai sesiang ini mau belajar bareng. Semoga Allah mengganti semua dengan surga Firdaus tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Dan besok kita lanjut lagi ke ayat yang keempat secara spesifik tentang dakwah, insya Allah. Supaya dakwah itu bukan cuma perannya ustadz, supaya kita tuh sadar bahwa dakwah itu cuma bukan perannya kiai, guru, tapi dakwah itu peran kita semua. Semua berperan penting dalam dakwah. Ada yang jadi belakang layar, ada yang jadi di depan layar. Teman-teman Instagram dan YouTube, ini semua ada orang di balik layarnya yang meng-create gimana caranya nanti supaya begini, live streamingnya dipencet sama beliau, Mas Herman. Ada orang di balik layar, Mas Dalla. Ada di balik layar Ustadz Jihad. Ada yang di depan layar juga. Misalkan itu semua berkaitan dalam dakwah, maka nggak ada yang nggak penting dalam dakwah. Lah, teman-teman juga penting. Salah satunya, saya titip saya sudah titip ya saya udah bilang ke admin. Itu juga penting. Semua saling terlibat. Ada yang dengan ilmunya, kemampuannya, skillnya, keahliannya, balik layarnya, hartanya. Semua penting dalam dakwah. Ayo kita bergandengan tangan. Semoga Allah ridho dengan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi jariah buat kita sampai hari kiamat. Hadirin, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat semuanya di TikTok, YouTube, Instagram, dan Masjid Muhammad Al-Fatih jamaah yang kami muliakan, yang sudah berkenan meluangkan waktu. Semoga Allah ganti semuanya dengan yang terbaik dalam hidupnya, dengan sakinah mawaddah rahmah rumah tangganya, solih solihah putra putrinya, istiqomah sampai jannah, dan Allah kumpulkan kembali di surga Firdausnya. Barakallahu fikum, salam keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf belum bisa disebut satu persatu namanya yang ikut online. Semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.